Imam Qurtubi radhiyallahu anhu dia berkata, al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa ghazlu tarkil awal itharan litsani. Hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyengajai, punya tujuan, punya maksud untuk meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Al-Imam As-Suyuti qala al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Imam Suyuti mengatakan hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Al-Imam Al-Mujahid qala al-hijrah tarku diyarahum in khafa al-fitnah wal iqtidar fi dhatillah. Hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan rumah mereka, kampung halaman mereka. Mereka hijrah, mereka pindah ke suatu tempat karena takut akan fitnah, kerusakan dan penindasan yang terjadi di daerah mereka. Tetapi sebenar-benarnya makna hijrah, sebetul-betulnya makna hijrah adalah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW? Al-muhajir man hajara min manahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang Habib Ali telah sampaikan. Perbuatan maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyi'at, mukhalafat engkau tinggalkan, maka engkau adalah muhajir, engkau adalah orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelumnya dijelaskan sama Habib Fahmi, yang dimana orang-orang zaman sekarang mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat, yakni istahallu zina, istibahul khumur. Mereka bukan hanya sekedar berzina, mereka bukan hanya sekedar maksiat, mereka bukan hanya sekedar mabuk, mereka bukan hanya sekedar judi, tetapi mereka menampakkan perbuatan dosa mereka, menampakkan perbuatan maksiat mereka. Terang-terangan mereka berbuat dosa, terang-terangan mereka berbuat maksiat. Coba kau lihat di Indonesia yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang berjudi, yang melacur, yang narkoba, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi abnaul muslimin, anak-anak Islam, putra-putri Islam yang paling banyak berbuat dosa dan menampakkan perbuatan dosa mereka. Makanya saya ketika orang-orang berkata Habib Bahar ketika di penjara banyak memasukkan orang-orang kafir masuk Islam, bagi saya tidak penting. Yang penting bagi saya adalah mengislamkan orang-orang Islam. Ketika engkau meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka engkau adalah orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, tahun baru ini adalah renungan bagi kita bahwasanya waktu-waktu yang telah berlalu bukanlah milik kita, yang telah berlalu bukan milik kita, yang akan datang bukan milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang waktu milik kita. Dunia sa'ah, kata Imam Syafi'i. Dunia ini sesaat, dunia ini cuma sebentar. Al-Imam Ghazali berkata, kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tugawwam bil ghirab. Setiap nafas yang keluar dari dirimu itu adalah permata yang tidak ada nilainya, permata yang tidak ada harganya di dunia. Apapun mau kau beli bisa. Kau mau cari apa di dunia? Emas gunung bisa kau dapatkan, pangkat jabatan setinggi apapun bisa kau dapatkan. Apa saja di dunia bisa kau cari, bisa kau beli, tetapi umur tidak bisa kau dapatkan. Apakah bisa bapak ibu memberikan umurnya walaupun 1 detik kepadamu? Apakah bisa seorang suami memberikan kepada istri, istri memberikan kepada suami, orang tua memberikan kepada anak, anak memberikan kepada orang tua umurnya, waktunya, walaupun hanya 1 detik? Apakah ada toko-toko di sini menjual waktu, di sini menjual umur? Tidak ada, saudara-saudara. Maka manfaatkan betul-betul waktu yang Allah berikan kepada kamu. Lihat bagaimana para ulama, lihat bagaimana para salafun saleh, bagaimana beliau-beliau memanfaatkan waktu, bagaimana mahalnya waktu bagi beliau-beliau. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, satu waktu beliau punya jam itu rusak. Ketika jam beliau rusak, maka yang memberi jam berkata, ya Habib, kenapa kau tidak pakai jam tangan yang aku berikan? Kata Habib Abdullah, jam tangan itu rusak, coba biar aku periksa. Ketika diperiksa, Habib, ini bukan rusak, tetapi baterainya harus diganti. Apa jawab beliau? Maaf,
aku tidak punya waktu untuk mengganti baterai jam tangan. Mengganti baterai jam tangan hanya beberapa menit, tetapi beliau tidak mau mengeluarkan waktu beberapa menit untuk mengganti baterai jam tangan tersebut. Ada seorang ulama, ketika beliau mengajar, ketika beliau mencelupkan roti kering di tehnya, itu beliau celupkan sampai lunak, baru langsung beliau telan. Murid-muridnya berkata, ya imam, kenapa tidak kau kunyah dulu roti tersebut? Apa kata beliau? Ketika aku mengunyah roti tersebut, maka aku menghitung setiap kunyahan roti itu menghabiskan waktu 2 menit. Maka lebih baik aku rendam dalam teh, langsung aku telan, tidak aku kunyah, agar waktu 2 menit tersebut bisa aku pakai untuk mengajar kalian. Ada seorang syekh yang dimana dia pergi ke pasar membeli ikan. Ketika dia beli ikan, dia mau masak itu ikan, datang waktunya sholat. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya baca Quran. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya ngajar. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya sholat malam. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya istirahat sebentar. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya sholat tahajud. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya baca aurat. Datang waktunya baca wirid. Mau dimasak itu ikan, datang waktunya subuh. Mau dimasak itu ikan, terus sampai ikan yang beliau beli terbiar selama 3 hari 3 malam dalam keadaan busuk. Akhirnya apa kata beliau? Aku makan ikan tersebut mentah-mentah dalam keadaan busuk karena aku tidak memiliki waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Kami punya guru, saya punya guru Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Ketika beliau mengajar, baru masuk pintu, hayya aulad iqra'ud du'a, baru masuk pintu sambil jalan, padahal dari pintunya cuma jarak situ sampai sini. Ini tempat beliau ngajar, itu son pintunya. Masuk pintu, hayya aulad iqra'ud du'a, nah itu ta'allum wa ta'lim wa dzikra wa tadzkira wa nafanti fa sambil jalan. Walifar lisfada hatta terus kita bila bersunat terus saya kalau kita berkurban Allah subhanahu wa ta'ala berserin Fatihah. Murid-muridnya baca Fatihah. Kenapa dari ujung pintu, dari mulai masuk pintu beliau habiskan waktunya untuk membaca doa taklim, agar waktu beliau berjalan dari depan pintu kelas sampai tempat beliau duduk tidak terbuang sia-sia. Pertanyaannya, kalian telah berapa lama, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun waktu yang telah kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wasiat saya yang terakhir, ikhtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung kau masih muda, manfaatkan masa muda tersebut untuk apa? Untuk belajar. Habib Ali tadi sudah bilang, yakni laisal mar'u yuladu aliman, tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Tidak ada orang lahir tahu-tahu dia bisa. Para nabi, para rasul, Nabi Adam, apakah Nabi Adam tahu-tahu langsung bisa? Tidak. Allah yang mengajarkan asmaul a'zam. Rasulullah SAW gal adabani Rabbi, Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku. Para nabi, para rasul belajar kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung masih muda. Manfaatkan waktu tersebut untuk belajar. Nanti kalau kau sudah tua, baru kau menyesal. Sehataka qabla sagamika, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlika, manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa ghiraka qabla fagrika, manfaatkan masa kayamu, masa banyak hartamu sebelum datang masa miskinmu. Wa hayataka qabla mautika, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kata Imam Ghazali, tidak ada orang yang tahu nilai dari 5 perkara tadi sebelum datang 5 perkara yang lain. Yakni apa? Tidak ada orang yang tahu nilainya muda kecuali nanti kalau dia sudah kehilangan masa mudanya. Ketika kau masih muda, kau merasa biasa-biasa saja, kau tidak tahu nilainya muda, kau tidak tahu harganya muda. Ketika kau masih sehat, kau biasa-biasa saja, kau tidak tahu nilainya sehat, sakitnya sehat, anggapan enaknya sehat. Nanti kalau kau sudah kehilangan masa sehatmu, kau sudah kehilangan masa mudamu, masa luangmu, masa kayamu, baru kau akan tahu begitu bernilainya masa-masa tersebut. Yakni tidak ada yang tahu nilainya mata kecuali orang-orang yang buta. Tidak ada yang tahu nilainya telinga
kecuali orang-orang yang tuli. Tidak ada yang tahu nilainya lidah kecuali orang-orang yang bisu. Tidak ada yang tahu nilainya kaki kecuali orang-orang yang pincang. Tidak ada yang tahu nilai 5 tadi ketika engkau masih memiliki 5 perkara tadi. Ketika engkau sudah kehilangan 5 perkara tadi, baru engkau tahu begitu bernilai dan berharganya 5 perkara tadi. Maka wasiat saya, manfaatkan waktu yang Allah berikan kepadamu dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Terakhir, saudara-saudara, ini wasiat untuk orang-orang dekat saya, anak-anak saya, murid-murid saya, pengawal-pengawal saya, istri-istri saya. Saya wasiatkan, saya mendapatkan ini makalah dari guru saya. Saya mendapatkan ini kaedah dari guru saya dan akan saya sampaikan kepada kalian. Saya dapatkan dari almarhum Al-Habib Muhammad bin Ali bin Attas, Al-Habib Muhammad Mulu, ketika beliau datang ke pesantren saya. Waktu itu pesantren masih gubuk, masih dari bambu. Beliau pegang saya punya belakang dan berkata, "Ya Bahar, azhadun nas fil Ka'bah aluh, wa azhadun nas fil alim aluh." Wahai Bahar, manusia yang paling meremehkan Ka'bah aluh, penduduk Makkah itu sendiri. Manusia yang paling meremehkan orang alim aluh adalah keluarga terdekat orang alim itu sendiri. Bagi penduduk Ka'bah, bagi penduduk Makkah, Ka'bah itu biasa saja. Kenapa biasa saja? Ya Ka'bah ada di tempat kami. Ka'bah ada di tempat kami. Kami tiap hari melihat Ka'bah. Kami tiap hari sholat langsung ada Ka'bah. Maka bagi kami Ka'bah biasa-biasa saja. Coba saya tanya, yang paling memuliakan, yang paling mengutamakan Ka'bah siapa? Orang Mekah atau orang di luar Mekah? Orang di luar Mekah. Mereka yang lebih takrim, tasyrif, takriman wa tasyrifan wa ta'liman. Mereka yang lebih memuliakan Ka'bah, mereka yang lebih mengutamakan Ka'bah, mereka yang lebih luar biasa takzimnya kepada Ka'bah, takzimnya kepada Hajar Aswad. Mereka. Begitupun orang alim. Tapi kaidah ini tidak mutlak berlaku, bisa jadi sebaliknya, saudara-saudara. Wa azhadun nas fil alim alim. Manusia yang paling meremehkan orang yang berilmu itu adalah keluarga dari orang berilmu itu sendiri. Orang alim punya istri, dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain, istri akan merasa ya orang dia suami saya kok, Habib yakin suami saya. Tapi bagi perempuan-perempuan lain tidak, justru perempuan-perempuan lain lebih memuliakan, lebih mengutamakan, lebih mendahulukan. Bagi murid-murid yang tiap hari bersama ini Habib, bersama ini Kiai, bersama ini Ustaz, ini Ustaz, ini Kiai, ini Habib, biasa-biasa saja. Orang setiap hari sama Habib Bahar, saya tiap hari sama Kiai ini, saya tiap hari sama Ustaz, saya tiap hari memandang wajahnya. Tapi tidak bagi orang-orang yang lain, justru bagi orang-orang yang jauh, mereka lebih memuliakan, mereka lebih mengutamakan si orang alim tersebut, si Habib tersebut, si Kiai tersebut, si Ustaz tersebut, bagaikan air mancur, saudara-saudara. Kau tahu air mancur? Air mancur yang kena airnya bukan yang dekat dari pancuran, tetapi yang jauh dari pancuran, itulah yang mendapatkan air. Jadi kebanyakan yang mendapatkan keberkahan daripada orang alim atau daripada Ka'bah itu bukan orang yang dekat dengan orang alim itu, bukan orang yang dekat dengan Ka'bah itu, tetapi orang-orang yang jauh. Justru mereka lebih banyak mendapatkan keberkahan daripada orang-orang alim tersebut, Habib tersebut, Kiai tersebut, Ustaz tersebut. Tetapi ingat, kaidah ini tidak mutlak berlaku, bisa jadi justru kebalikannya. Orang-orang terdekat bisa jadi juga mereka yang paling banyak mendapatkan keberkahan daripada orang alim tersebut. Ingat, ketika saya masih ada, mungkin kalian merasa biasa-biasa saja. Nanti ketika saya sudah tidak ada, baru kalian akan merasakan bagaimana. Saudara-saudara, banyak orang berkata, Habib Bahar, apakah Habib tidak merasakan sakit? Saya berkata, saya tidak tahu, saya tidak bisa lagi membedakan mana rasa sakit, mana rasa tidak sakit. Saya tidak bisa lagi membedakan mana kebahagiaan,
mana penderitaan. Karena saya sudah terlalu banyak memakan rasa sakit. Saya sudah terlalu banyak menelan rasa pahit, sehingga saya tidak bisa membedakan mana pahit, mana manis, mana pahit, mana kebahagiaan, mana penderitaan, mana sakit, mana tidak sakit. Saya sudah dari dulu berkelahi dengan yang namanya penderitaan dunia, kesedihan dunia, rasa sakit. Jadi jangan kalian tanyakan kepada saya apa itu rasa sakit, karena saya sudah tidak lagi memiliki hati yang bisa merasakan sakit, bahagia, derita. Saya tidak bisa membedakan mana air mata, mana senyuman, karena terlalu banyak penderitaan yang saya alami, terlalu banyak kesusahan yang saya alami, dan terlalu banyak rasa sakit yang saya alami, sehingga saya tidak bisa lagi membedakan mana sakit dan mana tidak. Mudah-mudahan di sini Habib yakin tidak seperti air mancur yang saya sampaikan tadi, ya. Karena kasih contoh begini aja. Saya mau tanya, di acara pada malam hari ini yang paling banyak yang hadir orang kampung sini atau orang luar kampung sini? Orang kampung sini atau luar kampung sini? Berarti benar nggak kata-kata saya? Kalau seperti air mancur, benar? Benar? Jangan tertipu dengan kejayaan orang lain. Jangan tertipu dengan kemakmuran orang lain. Kalian melihat, oh Bahar bin Smith begini. Jangan pernah tertipu. Karena yang tahu diri kalian adalah diri kalian sendiri. Dan yang tahu diri saya adalah diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saya mau tanya nih, setelah sekian lama kalian ada dapat info nggak, dapat update nggak tentang kasus penembakan si Bahar? Kalau saya nggak ada dapat, saya cari pun itu beritanya udah 1 bulan yang lalu. Ini kejadian udah 2 bulan ya, dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Waktu itu kan kita udah sama-sama baca beritanya, dengar lewat media bahwasanya polisi sudah turun ke TKP lah, sudah memeriksa sekian belas saksi lah, dan seterusnya. Berarti dilaporkan, yang bersangkutan melaporkan, dan penjelasan itu ada dari kuasa hukumnya juga. Dan oleh pihak kepolisian juga mengkonfirmasi bahwasanya yang bersangkutan sudah melaporkan, dan pihak aparat juga mengkonfirmasi bahwasanya mereka sudah melakukan langkah turun ke TKP, memeriksa saksi. Terakhir saya baca itu mendalami CCTV di tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, habis itu senyap, hening, mode pesawat, mode getar pun enggak, hening, enggak ada kabar. Maksudnya apa? Ya, saya pribadi masih percaya akan kinerja kepolisian, walaupun terkadang ada oknum yang tidak sesuai seperti aturan. Dan walaupun terkadang sebahagian masyarakat sudah kurang rasa percayanya kepada pihak aparat kepolisian. Terlepas dari itu semua, saya masih menaruh kepercayaan. Masih percaya terhadap kinerjanya. Karena terakhir, sama-sama yang kita ketahui, seperti yang sama-sama kita ketahui, kasus tentang bapak berpangkat mantan Kadif Propam. Bisa kan? Bisa. Ini kok diam? Jadi jangan bikin kami masyarakat ini, warga negara ini, menjadi tidak percaya kepada institusi tersebut. Kemudian, kalaulah kasus ini benar-benar senyap, menghilang begitu saja, oh, bagi saya pribadi, ini merupakan sebuah
tindakan yang meremehkan, menyepelekan hukum yang ada di negara kita. Ada orang mengaku bahwasanya dia menjadi korban penembakan OTK, orang tak dikenal. Kemudian kasusnya hilang begitu saja. Padahal dia melapor. Dia melapor, laporannya diterima, pihak aparat sudah melakukan penelusuran, penelitian, dan seterusnya, sudah diusut, kemudian hilang begitu saja. Ini contoh ya, saya belum katakan yang si Bahar ini sudah hilang mutlak, total, tenggelam di telan bumi, belum. Ini contoh. Kemudian hilang begitu saja, maka itu sama saja dia dengan menyatakan bahwa negara itu tidak aman. Sama saja dengan mengatakan senjata api bebas di negara tersebut. Bahkan sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, kemudian diam. Misalnya, ini kan belum final. Ini misal. Udah sekian tahun diam total. Misalnya, maka itu sama saja dengan dia meremehkan hukum di negara tersebut. Aparat penegak hukum kemana? Kan sudah dilapor, kan sudah dilakukan penelitian, sudah didalami, sudah diusut, tidak ditemukan proyektil, misalnya, ya, tidak ditemukan proyektil di situ, tidak ada saksi mata, tapi kok bisa diam? Itu sama saja dengan dia mengangkangi hukum, menyepelekan hukum, meremehkan hukum yang ada di negara tersebut. Jadi jangan sampai ya drama Zong si Bahar tersebut seperti yang saya buat permisalannya tadi. Ini belum sama, belum. Kalau yang saya buat permisalan tadi itu misal udah sekian lama, sekian tahun, sekian puluh tahun hilang di telan bumi gitu. Ini kan baru 2 bulan, baru 2, baru 2. Jangan sampai nanti jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jangan sampai. Itu sama saja dengan yang saya katakan tadi. Mengangkangi hukum, meremehkan hukum, dan mengatakan bahwa negara tidak aman. Karena senjata api itu di negara kita itu bukan hal yang mudah didapatkan oleh sembarangan orang, bisa dipakai oleh masyarakat pada umumnya, enggak. Hanya orang-orang tertentu, secara khusus TNI dan Polri yang memiliki senpi tersebut. Nah, kemudian ada orang mengatakan dia ditembak. Sedangkan yang punya wewenang TNI Polri memegang senjata api. Maka saya bilang itu sama saja dengan mengatakan negara tidak aman, sama saja dengan mengatakan menyatakan melemahkan hukum, menganggap hukum itu remeh-temeh segala macam, merendahkan institusi tertentu, dan seterusnya. Kalau masalah kronologi kejadian segala macam itu udah sering kita bahas. Itu sangat-sangat tidak masuk akal. Gak masuk akal sama sekali. Gak masuk akal. Keterangan ibu dari yang bersangkutan dengan kuasa hukumnya saja sudah berbeda. Ibunya mengatakan dibuntuti oleh 2 motor. Kuasa hukumnya mengatakan dibuntuti oleh mobil warna hitam, bukan motor. Satu itu aja. Itu sudah konyol di situ itu. Itu sudah janggal, tidak masuk akal. Belum lagi rentetan-rentetan lainnya bersimbah darah segala macam. Nggak masuk akal. Dan coba lihat, selama 2 bulan ini, ada nggak demo? Ini dari kelompok yang suka demo. Kenapa tidak ada demo? Media-media mereka, YouTuber-YouTuber mereka, yang katanya mujahid medsos, berjuang di medsos, suarakan kebenaran, turun ke jalan, berjihad segala macam. Ulama kalian mau ditembak itu. Ngakunya ditembak, bukan cuma mau ditembak, 3 peluru. 1 meleset, 2 menyerempet, bersimbah darah, baju bolong 2. Kenapa kalian tidak demo? Kenapa tidak ada yang demo ke Polsek Kecamatan Kemang? Kenapa tidak ada yang demo ke Polres Kabupaten Bogor? Kenapa tidak ada yang demo ke Polda
Jawa Barat, kenapa tidak dikepung Mabes Polri? Kenapa? Kalian seolah-olah nggak tahu masalah ini. Katanya pejuang kebenaran. Kalau pejuang kebenaran itu yang dicari kebenaran, bukan kemenangan. Tapi kalau pejuang kemenangan, yang dia cari kemenangan, tidak peduli benar atau salah. Itu pejuang kemenangan, kelompok yang memperjuangkan kemenangan. Kalau komunitas atau kelompok tersebut, golongan tertentu sudah memperjuangkan kemenangan, maka percayalah segala macam cara akan ditempuh. Gak peduli benar salah, halal haram, hak batil, gak akan peduli itu. Yang penting menang dengan cara apapun. Dan sekarang saya tanya kepada kalian, khususnya yang katanya 7 juta umat, kalian pejuang kebenaran atau kemenangan? Coba, itu kan ulama kalian, ya enggak? Masa kalian biarkan keselamatannya terancam? Kenapa nggak ada yang demo? Kenapa? Apalagi waktu baru-baru kejadian 2 bulan lalu, isu kebangkitan PKI udah dihembuskan oleh netizen-netizen mereka. Saya lihat di kolom-kolom komentar, hati-hati PKI gaya baru, jaga ulama kita, waspada, dan seterusnya. Itulah yang membuat negara ini tidak aman. Tidak aman dalam artian seperti apa? Masyarakatnya kisruh. Warganya saling memusuhi, saling membenci, bermusuhan. Karena isu-isu tersebut. Isu kebangkitan PKI lah. Ya, isu komunis. Tapi nggak bisa ditunjukkan buktinya. Terakhir yang belakangan ini mengaku dirinya ditembak. Kemudian kelompoknya hati-hati kebangkitan PKI, hati-hati kebangkitan. Mana PKI-nya? Mana komunisnya? Coba lihat YouTuber-YouTuber mereka itu, media-media mereka itu. Kenapa nggak didesak? Muncullah kalian, kontenlah kalian, roastinglah itu kepolisian, gitu kan kalian biasanya. Ini kenapa diam? Kenapa? Kenapa pada gini semua? Kenapa pada gini semua? Kenapa? Kenapa semua tutup mulut? Nggak berani kalian? Takut kalian drama junjungan kalian kebongkar? Takut kalian bohongnya semakin ketahuan, dustanya semakin ketahuan, liciknya semakin ketahuan, menghalalkan segala macam cara untuk mengalihkan isu nasab, mengalihkan isu tes DNA, mengalihkan isu tes DNA, mengalihkan isu bongkar makam Nabi, mengalihkan isu menafikan keturunan Wali Songo. Takut kalian kebongkar itu semua kan? Takutlah, masa enggak? Jadi sekali lagi saya tanya, yang kalian cari itu kebenaran atau kemenangan? Hati-hati, kalau sudah prinsipnya yang dipegang adalah memperjuangkan kemenangan, maka segala macam cara akan dihalalkan, segala macam cara akan ditumbuk. Kenapa prinsipnya? Saya harus menang, kelompok kami harus menang, tanpa peduli benar salah, halal haram, hak batil, nggak peduli itu semua. Yang penting menang, jangan sampai kalah, terserah dengan cara apapun. Na'udzubillah ya. Jadi sekali lagi, terakhir di sini, kepada pihak aparat penegak hukum, tolonglah kabari kami walaupun cuma kisi-kisi. Misal ini masih dilakukan penyelidikan, oke lah, tapi jangan diam ya, berikan kami kabar, berkabarlah. Kayak waktu itu kan, sehari, 2 hari, 3 hari, sekali 2 hari, sekali 3 hari ada update-nya. Ini terakhir tadi saya buka Google, saya cari update kasus penembakan Syibahar tersebut. Berita yang muncul sebulan yang lalu loh. Apakah tenggelam begitu saja? Kalau bisa seperti itu, maka nanti orang-orang akan niru. Orang-orang akan niru nanti. Bikin kasus sendiri untuk mengalihkan isu misalnya. Habis itu hilang. Nah, Bahar juga dulu gitu. Orang-orang akan niru. Dan yang tak kalah penting dari itu, kembali ke yang tadi, itu sama dengan meremeh-temehkan hukum di negara ini. Sama saja dengan mengatakan negara kita tidak aman. Senjata api bebas berkeliaran, dipegang oleh siapapun. Padahal faktanya tidak seperti itu. Jadi nggak boleh kita biarkan. Walaupun kita tahu, saya pribadi sangat yakin, hakul yakin,
itu bohong, itu dusta. Drama tersebut hanya untuk mengalihkan isu. Karena waktu itu Bahar lagi terpojok habis-habisan. Mulai dari yang dia menafikan keturunan Wali Songo, ya. Kemudian lagi masalah tes DNA, dia mengeluarkan statement ataupun pernyataan yang kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Lagi terpojok habis-habisan dia, muncul isu tersebut. Oke, nggak apa-apa, misal orang bikin pengalihan isu, tapi kami berharap aparat penegak hukum bersikap dalam hal ini. Bongkar semua, usut sampai tuntas. Tampilkan di publik, beritakan. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada dusta di antara kita. Supaya orang bisa bedakan nanti mana yang ulama dan mana yang pendusta ngaku ulama, mana yang kriminal ngaku ulama, mana yang pembohong ngaku ulama. Begitu. Demi agama, bangsa, dan negara. Bravo Polri, NKRI, harga mati. Jadi saya pribadi masih tetap menaruh rasa percaya kepada pihak kepolisian. Jangan sampai rasa kepercayaan itu nanti perlahan memudar gara-gara masalah ini. Jangan sampai. Kita ini bangsa yang besar. Kita ini negara yang besar. Kita ini negara yang merdeka. Kita ini negara hukum. Jangan mau hukum kita dikangkangi, dilemahkan, diremeh-temehkan oleh oknum manapun. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.